Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saudaraku, hari ini kami ingin menyampaikan satu perkara yang sangat amat besar. Perkara ini adalah perkara di mana mulia dan hinanya manusia tergantung pada perkara yang akan kami sampaikan. Dan perkara ini, makhluk ini adalah perjalanan seorang manusia yang berorientasi akhirat dan mereka berorientasi bertujuan surga. Orang yang tidak berfungsi perkara ini adalah mereka yang tidak bertujuan untuk hidup di dunia ini adalah menuju pada surga. Apa itu? Dan ini adalah perkara yang sangat amat besar setelah perkara iman. Nikmat dan makhluk terbaik yang Allah ciptakan dan Allah berikan kepada manusia adalah nikmat yang sangat besar setelah iman kepada Allah, yakni akal. Akal ini adalah alat untuk kita berpikir, alat untuk kita merenung, alat untuk kita kenal, berpikir, kemudian mengetahui, mengenal, sampai kita tingkat mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan, saudaraku, al-aqilu masiruhu ilal jannah. Orang yang berakal ini perjalanannya adalah ilal jannah, menuju surga. Apa saja yang mereka lakukan tujuannya adalah surga. Pekerjaan yang mereka lakoni dan mereka lakukan tetap bertujuan akhirat, bertujuan masuk surga. Apa saja bentuk profesi kita. Profesi kita memang berbeda-beda. Ada sebagai pejabat, ada sebagai rakyat, ada sebagai pengusaha, ada sebagai petani, ada yang sebagai nelayan. Dan apa saja bentuk profesi Anda, tujuan hidup Anda, apabila Anda berakal adalah surga. Maka disebutkan, al-aqilu masiruhu ilal jannah. Dari bangun pagi hingga tidur kembali, mereka yang di dalam otaknya itu punya akal. Dan akal ini adalah makhluk yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Dengan akal ini, seseorang akan tetap bersemangat dalam bekerja. Dengan akal ini, seseorang tetap akan akan sangat luar biasa hidupnya. Al-aqilu hazimatun fi umurih. Mereka yang punya akal, mereka yang tetap, yang semangat, yang sangat sporty di dalam bekerja, di dalam beramal, di dalam melakukan sesuatu. Karena mereka bekerja bukan atas dasar gerakan, begitu saja tiba-tiba, tidak. Mereka bekerja atas dasar diperintahkan oleh akal, dan apabila perintah akal itu kita lakukan, maka Anda akan berjaya, Anda akan bahagia, fid dunya wal akhirah. Kenapa tidak? Karena disebutkan, akal ini ketika pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma khalaqallahu al-aqla, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan akal, maka Allah perintahkan kepada akal, wahai akal, kum, berdirilah, maka akal ini berdiri. Wahai akal, duduklah, maka akal ini duduk. Wahai akal, mengaturlah, maka akal ini mengatur. Dia sangat patuh, tunduk atas perintah titah Tuhannya. Maka akal ini diberikan kepada manusia, pasti dia akan tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung, seseorang yang tidak lagi tunduk kepada perintah Allah, seseorang yang tidak lagi taat kepada perintah Allah, bahkan membangkang, ini berbahaya ya, bahkan membangkang perintah Allah, maka ketahuilah saudaraku, sedikit tidak berfungsi akalnya, atau mungkin akalnya dikalahkan oleh nafsu yang ada pada dirinya. Hakikatnya, setiap orang yang kemudian dia bekerja tidak akan tidak akan membelakangi, tidak akan melawan titah dan perintah Allah. Kenapa? Karena dia punya akal. Dan saudaraku, seseorang itu mulia bukan karena hartanya. Seseorang itu mulia bukan karena jabatannya. Seseorang itu mulia bukan karena turunannya. Tetapi kemuliaan seseorang adalah tergantung akal pikirannya.
Kemuliaan seseorang tergantung ilmu pengetahuan yang dia miliki, dan akal adalah sesuatu alat untuk kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, saudaraku, disebutkan la yanfa'uka, tidak bermanfaat akan kamu al-qari'u, oleh orang yang membaca. Artinya siapa saja yang memberi nasihat kepada kita, siapa saja memberikan peringatan kepada kita dalam bentuk apapun. Apabila seseorang terus memberikan kita nasihat, tetapi kita tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran dalam mendengar nasihat itu, maka sehebat apapun, sebaik apapun nasihat yang disampaikan, maka itu tidak akan bermanfaat. Kenapa? Kita tidak menggunakan akal. Sama saja kita kumpulkan kerbau misalnya, kita berikan nasihat, manfaat atau tidak? Tidak bermanfaat, karena mereka tidak menggunakan akal. Nah, manusia yang terus-menerus setiap saat menyampaikan dan memberikan peringatan kepada kita dalam bentuk kebaikan, itu tidak akan bermanfaat jika kita yang mendengar, jika kita yang menerima tidak menggunakan akal. Maka hari ini, saudaraku, kita harus bersyukur. Khairun ni'ami ba'dal imani, nikmat terbaik setelah iman adalah al-aqlu. Maka sudah di dalam agama dilarang, bahkan diharamkan kepada kita sesuatu yang merusak akal. Apa itu? Minuman khamar, kemudian mabuk-mabukan, kemudian sabu, narkotika, dan seterusnya. Ini kenapa diharamkan? Karena merusak makhluk terbaik, karena merusak perkara yang besar. Apa yang dirusak oleh narkotika, sabu, minuman keras, mabuk-mabukan itu? Akal Anda akan menjadi gila. Apabila Anda menjadi gila, maka pikiran Anda tidak lagi berfungsi. Maka ini titah agama. Diharamkan itu untuk menyelamatkan perkara besar. Apa itu? Al-aqlu, akal. Ya. Maka oleh karena itu, saudaraku, orang yang cerdas hari ini bukan mereka yang punya banyak investasi. Orang yang cerdas hari ini bukan banyak pekerjaan yang menguntungkan dunia. Tetapi orang yang cerdas itu adalah annasu ya'maluna bil khairi biqadri uqulihim. Orang yang cerdas adalah mereka yang beramal kebaikan. Orang beramal kebaikan itu dengan kadar akalnya. Bila dia semakin cerdas, semakin banyak amal kebaikan yang dia lakukan. Semakin besar orientasi akhiratnya, semakin banyak amalan-amalan kebaikan yang diperintahkan oleh agama, dia terus lakukan. Maka saudaraku, annasu ya'maluna bil khairi biqadri uqulihim. Jadi manusia ini beramal dengan kebaikan dengan kadar akalnya. Semakin rendah kebaikannya, semakin rendah ketaatannya, semakin bodohlah ia. Semakin cerdas seseorang, semakin banyaklah amal kebaikan yang dia lakukan. Bahkan orang yang cerdas dalam menggunakan akal ini, dalam mengimplementasikan akal ini, mereka akan selalu menggunakan aktivitasnya, pekerjaannya menjadi menjadi investasi, menjadi amal untuk mereka nanti bisa petik di akhirat. Karena orang berakal begini cara pikirnya, ad-dunya darul fana wal akhiratu darul baqa. Orang yang cerdas lebih mementingkan perkara besar dan jauh di sana ketimbang menikmati perkara yang sesaat. Maka oleh karena itu, saudaraku, hari ini yang ingin kami sampaikan adalah mari kita sama-sama. Sudah ada berapa banyak nasihat yang terus disampaikan kepada kita, dan itu kurang manfaat, bahkan tidak bermanfaat jika kita tidak menggunakan nikmat yang besar, yakni nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita pernah mendengar bahwa orang yang paling cerdas adalah mereka yang sering mengingat mati. Bagaimana korelasi ini? Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat mati. Karena orang yang ingat mati adalah mereka yang kemudian mempersiapkan diri menghadapi satu perkara atau dunia yang berbeda nanti, yang abadul abad, yang abadi, yang selama-lama. Maka orang cerdas itu adalah mereka lebih menunggu perkara besar, menunggu dunia yang kekal,
untuk mereka berinvestasi, bekerja sebanyak-banyaknya di dunia. Ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Dunia ini adalah tempat untuk kita bekerja. Tetapi saudaraku, nanti di akhiratlah kita akan memetik hasil dari kerja kita. Kita akan memetik hasil daripada amal kebaikan kita. Maka hari ini yang ingin kami sampaikan adalah, jadikanlah akal ini tetap menjadi orang yang cerdas. Jadikanlah kita ini bermanfaat dan beramallah sebanyak-banyaknya untuk akhirat kita. Karena Anda yang punya akal dan Anda beriman kepada Allah, pasti perjalanan hidup Anda atau kemudian tujuan hidup Anda adalah bagaimana di dunia ini Anda bisa meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Muhammad Al-Fadhil, ada banyak kekurangan, mohon diperbanyak maaf, dan terima kasih atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.